Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, Kelompok 7. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang obat Ibandronet oral. Yuk, simak videonya sampai selesai ya. Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu penyakit tulang sistemik yang ditandai oleh menurunnya kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi mudah patah. Di Indonesia, osteoporosis dikenal sebagai keropos tulang. Ini menjadi salah satu masalah penting secara global karena meningkatnya populasi penduduk lanjut usia. Berdasarkan penyebabnya, osteoporosis dibagi menjadi dua golongan besar, yakni 1. Osteoporosis primer yang disebabkan oleh proses penuaan atau penurunan hormon, terutama estrogen pada wanita menopause. 2. Osteoporosis sekunder yang disebabkan oleh berbagai penyakit maupun efek samping obat. Osteoporosis dapat menyebabkan patah tulang yang berdampak pada biaya perawatan tinggi, nyeri, kecacatan, penurunan produktivitas, kualitas hidup, hingga kematian. Terus, kapan minum obatnya? Dan cara kerjanya gimana? Ibandronet oral adalah obat bifosfonat yang mengandung nitrogen dan digunakan untuk mengobati osteoporosis, terutama pada wanita pasca menopause. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja osteoklas, sehingga memperlambat kerusakan tulang, memperkuat tulang, dan mengurangi risiko patah tulang. Pasien mulai mengonsumsi Ibandronet oral jika telah terdiagnosis osteoporosis pasca menopause, memiliki riwayat fraktur akibat kerapuhan tulang, atau mengalami penurunan kepadatan tulang, osteopenia, dengan risiko fraktur tinggi menurut skor FRAX. Obat ini juga digunakan pada pasien dengan osteoporosis akibat penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Ibandronet oral diberikan 150 mg sebulan sekali. Obat-obatan ini harus diminum pertama kali di pagi hari saat perut kosong dengan segelas air 8 ons. Jangan diminum dengan minuman lain. Anda harus tetap tegak, duduk, atau berdiri, tidak berbaring, selama 30-60 menit setelah minum obat. Jangan minum obat, minuman, atau makanan tambahan apapun selama 30-60 menit setelah minum obat. Nah, sebelum kalian mengonsumsi obatnya, kalian mesti tahu efek samping yang bakal timbul, yaitu efek samping yang paling umum dari penggunaan Ibandronet oral umumnya bersifat ringan dan berkaitan dengan saluran pencernaan, seperti mual, gangguan pencernaan, dispepsia, dan esofagitis, radang kerongkongan. Selain itu, hipokalsemia atau penurunan kadar kalsium dalam darah juga dilaporkan lebih sering pada pengguna Ibandronet, sekitar 9,4% secara keseluruhan. Nah, tapi kalian jangan khawatir sama efek sampingnya, soalnya masih tergolong ringan dan masih dapat ditoleransi. Yuk sini aku jelasin cara penanganannya. Setelah minum Ibandronet, bisa muncul mual, nyeri perut, demam, nyeri otot, atau menggigil. Untuk mencegahnya, minum obat ini dengan air putih saat bangun tidur, lalu duduk atau berdiri selama 30-60 menit tanpa makan atau minum apapun. Jika gejala muncul, bisa dikurangi dengan paracetamol atau ibuprofen. Bila keluhan berat, segera hentikan obat dan konsultasikan ke dokter. Eits, tapi ada yang perlu diperhatikan pada penggunaan obat ini loh. Ada kondisi di mana pasien perlu berhenti menggunakan obat Ibandronet oral ini, yaitu 1. Reaksi alergi serius, muncul ruam, pembengkakan, atau sesak napas. 2. Nyeri hebat, timbul nyeri tulang, sendi, atau otot yang tidak biasa. 3. Gangguan pencernaan serius, nyeri dada, kesulitan atau nyeri saat menelan. 4. Kepadatan tulang stabil, setelah 3-5 tahun terapi dan risiko patah tulang rendah. 5. Gangguan ginjal berat, fungsi ginjal terganggu secara signifikan. Jangan hentikan obat tanpa konsultasi dokter. Selalu diskusikan manfaat dan risikonya secara berkala. Drug holiday bifosfonat seperti Ibandronet dipertimbangkan setelah penggunaan jangka panjang untuk menurunkan risiko efek samping serius, namun keputusan ini harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien secara individual. 1. Durasi penggunaan drug holiday dipertimbangkan setelah 3-5 tahun jika respon baik dan risiko rendah. 2. Risiko fraktur. Risiko rendah sedang, terapi bisa dihentikan sementara. Risiko tinggi, terapi sebaiknya dilanjutkan. 3. Kepatuhan dan keamanan pasien bila sulit patuh minum obat, evaluasi penghentian sementara atau ganti terapi dengan pengawasan dokter. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan untuk membantu dalam menyusun materi ini. Sekian video penjelasan tentang penggunaan obat Ibandronet oral ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Thank you.